Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Ya, akhirnya setelah cukup lama ya, saya tuh nggak update video terbaru. Di video kali ini, saya mau coba unboxing nih satu buah smartphone dengan bandrol harga 4 jutaan. Yang saya rasa ini bisa jadi smartphone dengan harga 4 jutaan paling ngebut loh yang bisa kalian dapetin saat ini. Apa? Memang kalian itu suka bener gitu ya. Oke, langsung aja saya kasih tahu ke kalian smartphone-nya apa. Dan ini adalah Poco X7 Pro 5G guys. Jujur, ini bukan video unboxing pertama yang bisa kalian lihat ya, karena memang smartphone ini tuh udah dirilis sekitar semingguan yang lalu. Tapi barangkali beberapa di antara kalian yang mampir ke channel kita atau ke video ini baru tahu nih kalau ada smartphone 4 jutaan sengebut HP ini. So, buat kalian yang penasaran sama spesifikasi dan desainnya kayak gimana, gimana kalau langsung aja kita unboxing. Dan pastinya kayak biasa kita pindah ke lensa kamera yang di atas biar lebih detail lagi. Oke, jadi ini dia guys untuk tampilan packaging box dari Poco X7 Pro 5G-nya. Nah, kalau saya lihat-lihat, untuk tampilan desain packaging box-nya nggak jauh berbeda ya dengan seri yang sebelumnya. Masih polos saja dengan dominasi warna hitam dan kuning ya, dimana bagian depan ketulis Poco X7 Pro, di sebelah kirinya juga sama ya, Poco X7 Pro aja, dan di sebelah kanan ketulis Powered by Xiaomi HyperOS, yang harusnya sih artinya ini udah menggunakan versi software HyperOS-nya ya, jadi bukan MIUI lagi. Dan di bagian depannya atau atasnya ini polos saja, nggak ada apa-apa. Di bagian bawah juga sama. Dan lanjut ke bagian belakang, di sini ada ketulis key selling point-nya yang menurut saya paling menarik adalah chipsetnya guys. Dimana untuk chipsetnya kali ini Poco X7 Pro dibekali chipset yaitu flagship MediaTek Dimensity 8400 Ultra, yang mana jujur li memang kalau diklaim atau dinobatkan sebagai smartphone 4 jutaan paling ngebut ya nggak salah sih guys, karena nggak ada lagi sih harusnya smartphone 4 jutaan yang berani kasih chipset kelas flagship kayak Poco X7 Pro 5G ini. Dan yang menarik kedua, di sini ketulis certified IP rating 68 ya, yang artinya Poco X7 Pro ini tentu aja lebih tahan dari air dan juga debu dari yang biasanya. Untuk varian warnanya juga ini yang bakal kita unboxing adalah varian warna green dengan storage atau RAM-nya itu di 12/512 GB. Mungkin buat kalian yang belum tahu, untuk Poco X7 Pro 5G ini sendiri cuman tersedia satu varian aja guys, yaitu yang 12/512 GB yang bakal kita unboxing ini. Buat harganya itu waktu SRP atau awal peruncuran itu ketulisnya sih 4,999 juta ya, alias 5 juta kurang 1000. Tapi sebetulnya kalau kalian beli pada saat itu, kalian bisa dapetin di sekitaran 4,599 juta. Nah, karena ini udah semingguan lewat, ini harga yang paling affordable-nya itu ada di 4,799 jutanya guys ya. Dan ini by the way saya dapetin dari distributor ponsel ya. Kalau kalian mau lihat atau kepo-kepo, bisa cek aja link yang udah saya taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah, atau bisa lihat etalase di sebelah kiri layar kalian saat ini. Oke, gitu aja, langsung aja kita unboxing guys, karena udah nggak sabar ya buat ngicipin Poco X7 Pro 5G-nya. Ya, di dalamnya ini seperti biasa ada ya gimmick sambutan ya. Cuman ini menarik sih karena mereka masih peduli ya menyambut hangat untuk calon konsumen ya, seperti ini. Dan di sini kita ke bagian satu buah box lagi, yang mana di dalamnya ada SIM tray ejector seperti ini, dan ya ada buku panduan manual dan kartu garansi ya, harusnya ini jadi satu. Ada stiker-stikernya juga. Dan kita dapat, wow, ini sebetulnya soft case ya guys, cuman ya dibuat lebih menarik, jadi nggak bening aja kayak gitu. Dan saya suka sih, bahannya halus, kelihatan mewah juga, dan berasanya juga mewah guys, nggak kayak murahan yang bening-bening biasanya kita dapat dari smartphone lain gitu ya. Dan di sini ini ada smartphone-nya, tapi kita coba singkirin dulu ya. Ini kita lihat di bagian sini ada, ya, ini dia kepala chargernya, dan tentu aja ini udah support di 90 watt ya untuk pengecasannya. Dengan kabel datanya atau kabel chargernya ini udah ada icon atau simbol warna orange yang harusnya memang udah support fast charging. Cuman sayangnya belum Type-C to Type-C guys. Oke, ini dia smartphone-nya guys. Dan sebelum saya keluarin ya, di sini bisa dilihat ada beberapa key selling point juga yang udah saya bacain beberapa tadi di bagian belakang boxnya. Jadi kita langsung skip aja buat lihat langsung desain smartphone-nya. Sebetulnya saya udah lihat sih waktu eventnya kemarin, tapi ya belum ngerasain aja gitu ya. Oke, kita lihat 1, 2, dan 3. Dan ya memang looks-nya jujur li, Poco X series yang saya paling suka ini versi yang X7 Pro guys ya. Jadi kelihatan lebih fresh desainnya guys, kalau bisa dilihat ya. Ya, kita keletek dulu biar lebih kelihatan jelas. Ini desainnya menurut saya fresh banget, nggak kelihatan kayak Poco X series yang biasanya yang ada
ya bumper kamera yang kata orang-orang sih kayak tatakan kompor ya. Ini lebih manis, lebih elegan menurut saya karena ada two tone layer seperti ini, dan walaupun kelihatannya ini frostmatte ya desainnya, tapi ini cukup glossy kok. Dan kalau dilihat dengan detail, dia ada patternnya garis-garis gitu guys untuk yang di sebelah kanan sininya. Tapi kalau ini polosan aja, nggak ada apa-apa ya. Untuk di bagian belakang ini terdapat dua buah lensa kamera, yang mana resolusi kamera pertama 50 megapiksel dan satu buah lensa depth itu 2 megapiksel. Kemudian di bagian depannya ada satu buah kamera selfie yang kalau nggak salah resolusinya itu 20 megapiksel. Dan ngomong-ngomong soal frame-nya, ini masih plastik ya guys, walaupun terlihat seperti aluminium atau metal. Dimana untuk bagian atasnya ini ada, nggak tahu ini lubang dual speaker kah di bagian sini dan sini, dan ada satu buah IR blaster ya harusnya di bagian sini guys. Lalu di sebelah kanannya ada tombol volume dan tombol power ya. Tombol powernya juga harusnya bukan merangkap sebagai sensor sidik jari. Lalu di bagian bawah ini ada port charger USB Type-C, kemudian ada grid speaker lagi, lubang mic, dan ada satu buah slot SIM tray yang harusnya kalau kita lihat guys, ya untuk slot SIM tray-nya dia tipenya nggak bisa dipakein memori tambahan ya, atau dia dedicated aja dual nano SIM card kayak gini. Tapi ya memang menurut saya wajar ya, karena bisa dibilang storage 512 GB itu udah terbilang sangat cukup guys untuk kalian pakai mungkin sekitar 3-4 tahun, sekalipun kalian itu selalu banyak nyimpen file kayak gitu ya. Dan di bagian kirinya ini polos saja, nggak ada apa-apa ya, seperti ini. Dan untuk feel di genggamnya jujur ini lebih kerasa solid ya guys menurut saya daripada yang seri sebelumnya. Walaupun memang kalau misalkan buat kalian yang tangannya kecil gitu, ini agak kurang nyaman ya, karena di bagian frame-nya, di bagian belakang ini bener-bener kotak guys. Jadi ya kalau dikasih sudut lebih melengkung sedikit ya, agak melengkung sedikit, saya rasa ini bakalan lebih nyaman. Tapi oke lah, menurut saya ini masih oke buat kalian pakai dengan satu tangan seperti ini. So seperti biasa, karena ini adalah smartphone baru, saya coba nyalain ya buat setting-setting dan install beberapa aplikasi tentunya buat nantinya kita bakal lanjut bahas. Jadi pastiin kalian nggak kemana-mana guys. Yuk. Oke, jadi ini dia guys buat tampilan layar depan dari Poco X7 Pro 5G-nya ya. By the way, karena wallpaper bawaannya ini gelap, jadi kalian nggak bisa jelas ya untuk lihat looks bezelnya kayak gimana. Jadi saya coba buat masuk ke menu setting dan kalian lihat sendiri nih untuk looks bezelnya gimana. Kalau menurut saya pribadi ini tuh udah tipis dan cukup simetris ya guys untuk di semua sisinya. Cuman ya kalau menurut saya pribadi ini dagu bawahnya agak sedikit aja nih lebih tebal dibandingkan sisi bagian bezel yang lainnya. Tapi nggak begitu kentara juga kok, jadi ya harusnya nggak perlu kalian permasalahin itu ya. Dan selanjutnya mau tunjukin ke kalian untuk kecepatan baca dari sensor sidik jarinya yang udah ada di dalam layar sini. Boom, ini terbilang yang instan ya, untuk ukuran smartphone 4 jutaan ini udah ngebut parah sih. Tuh, sensitivitasnya ini tinggi banget. Dan untuk softwarenya sendiri, ini untuk Poco X7 Pro 5G, dia udah menggunakan betul-betul Xiaomi HyperOS versi 2.0 2.0. Dan kalau kalian lihat ya, pertama kali kalian nyalain smartphone-nya, dia langsung dapetin update software. Yang kalau kita lihat di sini jumlah file size-nya itu 444 MB. Ini cukup banyak ya, atau cukup besar. Jadi nice sih, harusnya kalau kalian baru nyalain ya mending diupdate aja biar langsung optimal gitu ya untuk softwarenya. Dan sebelumnya di sini saya mau kasih lihat ke kalian untuk aplikasi bloatware-nya, terbilang masih cukup banyak memang sayangnya, tapi paling nggak di sini sih saya belum nemuin aplikasi pinjol ya guys ya. Jadi harusnya sih much better lah dari brand lain ya yang masih nyedain aplikasi pinjol di smartphone-nya. Tapi kalau di sini ya memang kebanyakan aplikasi bloatware-nya kayak game ya. Ini ada WallSense, kemudian Telfan, dan beberapa diantaranya memang masih bisa kalian uninstall. Dan tadi pertama kali saya nyalain smartphone-nya, saya sempat screenshot ya untuk penggunaan memori sistemnya. Pertama kali sebelum kalian update maupun install aplikasi apapun, ini tuh cuman memakan memori kalian, memori internal ya tentunya, ini sebesar 33,7 GB aja dari total 512 GB. Jadi ya tersedianya juga masih banyak. Jadi kalian nggak perlu khawatir soal memori internalnya. Dan setelah saya coba update ya, paling nggak itu sebanyak 43 aplikasi nih yang ada di Play Store. Dan saya juga install beberapa aplikasi game, kemudian aplikasi AnTuTu Benchmark dan aplikasi lainnya. Ini tuh untuk memori penyimpanan atau internalnya yang tersedia ini sebesar, kita coba lihat ya.
Nah, hanya terpakai sebesar 92,7 GB aja. Dan lagi-lagi sisanya tuh masih banyak banget. Jadi ya harusnya nggak perlu ada komplain lagi ya. Walaupun memang untuk slot SIM tray-nya tadi itu nggak disediain memori tambahan atau memori eksternal. Dan di sini kalau saya perhatikan ya guys, ada layanan AI di sini menu settingnya, dan ini lumayan banyak banget ya fitur-fitur AI-nya. Mulai dari catatan, ini ada kayak summary AI gitu, kemudian ya ada terjemahan AI, kemudian ada pengecekan AI. Di bagian galeri juga seperti biasa ada AI removal seperti itu, dan di mode perekam juga kayak auto transcript gitu ya, dan kemudian ada subtitle AI. Ini yang bakalan menarik buat dibahas nanti buat di video reviewnya ya. Kemudian juga ada yang namanya interpreter AI. Lagi-lagi untuk smartphone 4 jutaan yang performanya ngebut ya, fokusnya di performa, ini fitur AI-nya terbilang yang lumayan banyak. Oke, yang selanjutnya saya mau coba kasih tunjuk ke kalian ya buat skor Antutu benchmarknya. Ini saya pakai Antutu benchmark yang versi 10 ya, 10.4.4, di mana untuk skor Antutu benchmark yang bisa didapat ini totalnya gede banget sih, yaitu 1,6 jutaan, dan detail skornya seperti ini ya guys ya. Nah, sedangkan untuk di aplikasi Geekbench 6, ini saya coba untuk pengujian benchmarknya juga ya. Ini tuh untuk skor single core-nya itu ada di 1585, dan untuk skor multi core-nya di 6157. Untuk sensor-sensornya sendiri di sini kalau saya lihat ya, ini terbilang yang cukup lengkap guys. Kalau dua ini absen itu, lagi-lagi saya bisa kasih tahu ke kalian, ini sangat wajar karena di smartphone flagship yang harganya bisa sampai di atas 20 juta itu, kedua sensor itu biasanya juga absen ya. Jadi nggak perlu kalian masalahin soal hal ini. Tapi untuk sensor giroskopnya ini sudah pasti sensor hardware ya, jadi bukan yang virtual giro lagi. Lalu ada sensor orientasi, sensor cahaya, dan pastinya sensor magnet. Dan kalau saya lihat di sini ya, memang tertulis atau terteranya ini untuk chipset yang dipakai atau digunakan adalah MediaTek Dimensity 8400 Ultra ya. Untuk struktur fabrikasinya tentu aja 4 nanometer, dan untuk GPU-nya, kartu grafisnya, dia menggunakan Mali G720 MC7. Dan kalau untuk layar seperti yang tertulis di bagian belakang boxnya tadi, dia resolusinya 1,5K ya, untuk refresh rate 120 Hz, dan juga untuk proteksinya, ini kalau nggak salah dia udah diproteksi Corning Gorilla Glass 7i ya, jadi masih dibilang yang oke lah ya untuk proteksi layarnya, walaupun belum yang menggunakan proteksi yang Gorilla Glass Victus gitu. Dan kemudian dia udah support SDR ya, ini banyak banget bisa kalian perhatikan ya. Lalu yang terakhir di sini juga sudah tersertifikasi dengan Widevine L1 ya. Harusnya kalau kalian hobi atau suka nonton film di Netflix gitu, atau maraton drakor gitu, ini untuk tampilan gambar resolusi tinggi udah bisa kalian nikmatin ya di Poco X7 Pro 5G-nya ini. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan soal kameranya atau tampilan menu kameranya, saya mau coba kasih lihat dulu ke kalian ya untuk settingan grafis di gamenya. Oke, kalau di game Mobile Legends guys, kalian bisa perhatikan ya, untuk settingan grafis yang bisa kalian dapetin itu benar-benar mentok rata kanan ya, alias di 120 FPS-nya. Nih, bisa settingan grafis ultra. Lalu kalau untuk di game PUBG Mobile-nya, bisa kalian lihat ya, di sini untuk settingan grafis ultra SDR-nya, dia bisa dapetin frame rate-nya di ultra. Kemudian kalau kalian pilih yang grafis smooth-nya, ini bisa mentok di ultra extreme guys, alias 120 FPS. Ini sih jelas ngeri banget ya. Harusnya kalau kalian mau pakai buat turnamen gitu, ini nggak bakalan patah-patah ya guys, alias gambar itu bakalan mulus banget. Nah, sedangkan kalau di game berat kayak Genshin Impact, bisa kalian perhatikan ya, untuk settingan grafis defaultnya dia masih di medium aja dengan FPS-nya di 30 FPS. Buat yang penasaran sama performanya gimana ya, buat experience-nya, kalian bisa komen aja di bawah. Kalau misalkan rame yang request bikin minta ya video gaming testnya, bakal saya buatin nanti. Karena kalau saya buatin di video unboxing ini juga, saya khawatirnya videonya bakalan terlalu panjang guys. Nah, sekarang kita lanjut ya buat buka aplikasi kamera bawaannya. Di sini untuk menu-menunya ada mode foto, video, dokumen, kemudian mode potret ya. Malam hari juga ada, dan kalau kita lihat di bagian more atau lainnya, di sini terdapat cukup banyak menu ya. Di sini ada mode panorama, gerak lambat, dual video. Dual video itu seperti biasa seperti ini. Kemudian ada juga yang namanya selang waktu dan pencahayaan panjang ya, kayak mode light trail gitu. Kemudian ada mode sutradara. Ini juga saya belum tahu nih, nanti saya bakal coba-coba dan kita bahas di video reviewnya juga. Cuman yang menarik di sini kalau kita lihat ya, oh ya, ini
saya ketinggalan nih, ada mode Pro di ujung kiri bawah ya, di ujung kiri ya, sorry. Dan ini bisa juga kalian manfaatin untuk mode perekaman video. Nah, ini bisa kalian lihat nih, ini mode perekaman videonya dan ini mode fotonya. Dan saya nggak tahu ini fungsinya apa ya di bagian sini tanda plus. Kalau dilihat ini benar-benar berasa kayak kamera profesional karena kalian itu benar-benar bisa setting ya, mulai dari aperture-nya, kemudian focal length-nya bisa kalian lihat. Dan ini juga ada kayak import file gitu, juga saya nggak paham apakah bisa langsung diimport LUTs gitu ya di smartphone ini. Buat kalian yang mungkin udah coba-coba atau udah nyobain fitur ini, kalian bisa komen di kolom komentar yang ada di bawah. Tapi kalau kita lihat di mode perekaman videonya, ini standar aja seperti mode Pro di kebanyakan smartphone lain ya, seperti ini. Dan kalau di mode video yang autonya guys, ini untuk resolusi maksimalnya untuk perekaman videonya dia hanya ada di 4K 60 fps ya untuk frame rate-nya. Dan kalau di 1080p dia juga bisa di 60 fps. Ini untuk kamera utama yang 50 megapikselnya tadi. Dan sedangkan kalau di kamera depannya bisa kalian lihat ini untuk mode perekaman videonya. Ya, ini untuk resolusinya sayangnya masih sebatas di 1080p dengan rata-rata frame rate-nya ini 30 fps saja, karena nggak tertulis ya untuk pilihan atau opsi untuk memilih frame rate atau fps-nya di perekaman video kamera depannya ini. Ya, mungkin sebelum saya tutup video ini, saya mau coba pasangin dulu casingnya ya. Kita lihat apakah bakalan lebih ganteng tanpa casing atau saat kita gunain casingnya. Jujur li casingnya bener-bener enak sih guys buat dipakai, karena lembut ya, soft gitu feelnya. Dan oh iya bener, lebih enak kalau kalian pakein casing guys. Walaupun memang desain back covernya yang cakep ini ketutupan ya, karena dia bukan yang transparan gitu. Tapi nice sih ini untuk pemilihan warna dan juga ini ya jenis case-nya ini oke sih buat dipegang kayak gini. Jadi lebih aman dan lebih proper juga waktu kalian genggam dengan satu tangan seperti ini. Oke guys, mungkin kayak gitu aja dulu ya untuk video unboxing kita soal Poco X7 Pro 5G-nya ini. Lagi-lagi kalau kalian masih punya pertanyaan soal HP ini, boleh banget untuk tinggalin aja pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Atau buat kalian yang mungkin langsung pengen beli ya dan ketinggalan karena informasinya kemarin, bisa langsung aja lihat link pembeliannya yang udah saya taruh di kolom deskripsi ya. Tentu aja ini linknya udah saya taruh untuk distributor ponsel, atau kalian bisa lihat etalase yang ada di pojok kiri layar kalian saat ini. Oke, kalau gitu sampai di sini saya Iksan guys, dan tentunya sampai kita ketemu lagi ya di video unboxing yang berikutnya. Bye bye.